Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyyus shalihin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khatamun nabiyyin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita kembali bisa melanjutkan kajian rutin kita dalam membaca dan mengkaji sebuah kitab akidah yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, yaitu Lum'atul I'tiqad. Dan kita masih pembahasan yang terkait dengan masalah takdir. Sebagaimana yang telah dimaklumi bersama bahwa di antara rukun iman yang 6 yaitu beriman kepada takdir. Dan kita sudah menjelaskan rukun beriman kepada takdir dan merupakan ketentuan yang lazim, ketentuan yang harus diyakini sehingga dianggap seseorang itu beriman kepada takdir, yaitu meyakini 4 perkara, yaitu ilmu, penulisan, al-masyiah, dan al-khalq, penciptaan. Iya. Dan sekarang kita tinggal membaca uraian Ibnu Qudamah rahimahullahu taala dalam Lum'atul I'tiqad. Beliau berkata rahimahullahu taala, wa min sifatillahi taala annahu al-fa'alu lima yurid. Ini sudah ya, tapi tidak apa-apa kita ulang sedikit karena pada pertemuan yang sebelumnya belum selesai kita membahasnya. Kata beliau rahimahullah, dan di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha berbuat terhadap apa yang Allah inginkan, yuridu. Itu dikatakan fa'alu lima yurid. Allah Maha berbuat terhadap apa-apa yang Allah yuridu, apa-apa yang Allah inginkan. Dan pada pertemuan sebelumnya, 2 pertemuan sebelumnya, saya sudah jelaskan bahwa iradah Allah ada 2. Ya. Keinginan Allah atau kehendak Allah Subhanahu wa taala ada 2. Ada iradah Allah yang sifatnya syar'iyah, dan ada iradah Allah, kehendak Allah yang sifatnya kauniyah. Sudah kita jelaskan kan? Kalau iradah Allah Subhanahu wa taala, kehendak Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya syar'iyah, itu keinginan Allah atau kehendak Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya apa? Ibadah. Itu hal-hal yang Allah cintai, hal-hal yang Allah ridhoi. Itulah ketaatan, keimanan, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini iradah yang syar'iyah namanya. Allah inginkan kita beriman, kita sholat, kita sedekah, kita berpuasa. Allah inginkan itu. Jelas ya? Ini iradah syar'iyah namanya. Iradah Allah atau kehendak Allah yang sifatnya syar'i, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita saksikan sendiri bahwa ini bisa terjadi, bisa apa? Bisa tidak. Paham maksudnya? Jadi iradah jenis ini kadang Allah hanya menghendaki, menginginkan, tapi kadang terjadi, kadang tidak. Paham? Dan ketika tidak terjadi itu dengan kehendak Allah juga. Contoh, Allah inginkan kita semua beriman. Allah utus Rasul, Allah turunkan kitab. Tapi ada yang beriman, ada yang tidak. Paham ya? Jadi iradah Allah yang sifatnya syariah ini bisa terjadi, bisa tidak. Tapi dia terbatas pada hal-hal yang Allah cintai. Nah, iradah yang kedua, kehendak yang kedua jenisnya iradah ini kauniyah, yaitu apa? Segala hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala inginkan terjadi. Ini yang disebutkan oleh Syekh di sini. Kata Syekh, annahu al-fa'alu lima yurid.
Allah Subhanahu wa taala Maha berbuat, itu pasti melakukan terhadap apa-apa yang Allah inginkan, yang Allah irodahkan. Iradah apa ini? Yang pasti terjadi. Kauniyah. Kalau syariah belum tentu terjadi. Kadang terjadi, kadang tidak. Paham ya? Kalau iradah kauniyah pasti terjadi. Entah itu buruk, ya, kemaksiatan, kekufuran, atau yang sifatnya ketaatan, keimanan, ibadah. Paham? Inilah makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun." Perhatikan kata Allah, sungguh kehendak Allah, perkara Allah, idza arada. Nah, itu pakai iradah. Idza arada syai'an. Allah kalau menghendaki sesuatu, ay yaqula lahu kun, Allah mengatakan kun, jadilah, fayakun, maka jadilah sesuatu itu. Berarti ini iradah yang pasti terjadi. Tidak ada yang bisa menghalanginya. Kalau Allah inginkan, pasti terjadi. Baik atau buruk. Jelas? Ingat, saya sudah kasih juga faedah, dan ini kaidah juga dalam memahami takdir, bahwa baik buruknya itu tinggi dari apa? Baik buruknya tinggi dari apa? Ditinjau dari yang terjadi. Tetapi ditinjau dari perbuatan Allah, menakdirkan itu semua, baik atau buruk? Baik, tidak ada yang buruk. Paham? Makanya dalam doa Nabi, wasyarru laisa ilaik. Kata Nabi SAW dalam doanya, kejelekan ya Allah tidak disandarkan kepadamu. Maksudnya apa? Seluruh perbuatan Allah menakdirkan sesuatu pasti benar, pasti baik, tidak ada yang salah. Nah, ditinjau dari yang terjadinya, ya ada yang buruk, kekufuran, kemaksiatan, dosa. Ada yang baik, ketaatan, ibadah. Jadi dua sudut tinjauannya yang antum harus bedakan ini. Ditinjau dari perbuatan Allah menakdirkan sesuatu, itu semua baik. Karena tidak ada kehendak Allah atau perbuatan Allah yang sia-sia, yang salah, yang keliru. Semua benar pada tempatnya. Karena Allah memiliki nama Al-Hakim. Ya, yang Maha Hikmah, bijaksana. Yang Maha Adil. Tidak pernah berbuat zalim. Dan diantara makna nama Allah Al-Hakim, itu bermakna ihkam. Itu ketika menghendaki sesuatu, itu sempurna, benar. Dipahami ya? Baik. Jadi sini Syekh mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berbuat apa yang Allah kehendaki. La yakunu syai'un illa bi iradatihi. Tidak ada sesuatu yang terjadi illa bi iradati, kecuali dengan iradahnya. Iradah apa ini? Masih kauniyah sama. Perhatikan ucapannya Syekh dengan kaidah yang antum sudah dapat. Kata penulis rahimahullah, tidak ada sesuatu yang terjadi, satupun kejadian illa bi iradati, pasti dengan iradahnya. Kauniyah. Tinggal dilihat itu yang terjadi itu, ketaatan atau bukan. Kalau kejelekan, maksiatan, kekufuran atau dosa, maka kita katakan itu iradah Allah, iya. Tapi iradah Allah yang kauni saja, bukan syar'i. Sebab Allah tidak cintai kemaksiatan. Allah berfirman, wala yardha li'ibadil kufur. Allah tidak meridhai, tidak mencintai kekufuran. Faham? Nah, yang terjadi itu, kalau ketaatan, berarti kita katakan ini iradah Allah yang kauni dan syar'i. Karena dia terjadi dan Allah cintai. Paham? Nah, mungkin satu pertanyaan yang timbul. Kenapa Allah takdirkan terjadi Ustaz, tapi Allah tidak cintai? Sudah kita jawab. Ada yang bisa jawab? Hikmah, maksudnya apa? Jelaskan. Kenapa Allah takdirkan terjadi, tapi Allah tidak suka? Jawabannya mudah saja. Bisa tidak pada manusia seperti itu? Bisa. Dia membenci sesuatu, tapi dia lakukan. Seperti misalnya obat. Dia minum, tapi dia tahu ini pahit bagi dia. Dia tidak mengenakan, dia tidak suka, tapi dia tetap melakukannya. Kenapa? Karena ada maslahat di balik itu. Ada sesuatu kebaikan yang besar mengalahkan rasa sakit yang dia rasakan. Maslahat yang dikejar, kebaikan. Misalnya ada orang yang sakit tangannya, misalnya membusuk, misalnya ada virus, maka dokter mengatakan ini harus dipotong ini tangan supaya tidak menjalar ke seluruh tubuhnya. Dia akan lakukan itu, walaupun dia tidak suka. Kenapa dia lakukan? Karena ada kebaikan yang besar di balik itu untuk menyambung tetap dia hidup. Pada manusia bisa, pada Allah lebih lagi.
Jelas ya? Makanya Allah Subhanahu wa taala kehendaki ada yang kufur, Firaun kufur, Abu Thalib kufur, Abu Lahab kufur. Itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dengan hikmah tentunya. Hikmahnya Masya Allah, kita ambil hikmahnya. Orang yang datang setelahnya mengambil hikmah. Oh ternyata kekuasaan, harta, itu bukan jaminan kebahagiaan hidup. Mereka orang-orang yang kaya, mereka orang-orang yang terpandang. Tetapi disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jelas ya? Dan seterusnya dari hikmah-hikmah yang lain. Itu pun dari sisi yang kedua, yang memiliki kekufuran itu mereka sendiri. Allah tidak memaksa mereka untuk kafir. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengikutinya, untuk beriman dengannya, bahkan keluarga mereka sendiri, ponakan mereka sendiri, tapi mereka yang memilih itu. Maka ketika Allah menyiksa mereka, bukan kezaliman Allah, tapi keadilan Allah Subhanahu wa taala. Wa amma Thamud fahadainahum fastahabbul ama 'alal huda. Thamud, kaumnya Nabi Saleh. Kata Allah, adapun Thamud, kami sudah tunjukkan kepada mereka hidayah. Maksudnya apa? Kami sudah utus kepada mereka nabi, seorang rasul, yaitu Nabi Saleh. Kata Allah dalam ayat ini, fahadainahum, kami sudah tunjuki mereka kepada jalan yang baik, itu Nabi Saleh. Fastahabbul ama 'alal huda. Kata Allah, mereka lebih memilih kebutaan, kegelapan 'alal huda daripada petunjuk. Mereka yang memilihnya. Jelas ya? Jadi ketika Allah menyiksa mereka, itu dengan keadilan Allah. Jadi semua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wala yakhruju syai'un an masyiati. Tidak ada yang keluar dari segala apa yang terjadi ini, tidak ada yang keluar dari masyiahnya, kehendaknya. Nah, kalau antum ditanya perbedaannya masyiah dengan iradah, ya. Ini bahasa Arab, dua-duanya masyiah, iradah. Dua-duanya artinya kalau kita sama, kehendak. Apa perbedaannya masyiah dan iradah? Masyiah kalau Indonesianya juga kehendak, iradah juga kehendak. Cara menjawabnya bagi dua iradah. Iradah terbagi dua. Ada iradah syariah dan ada iradah kauniyah. Iradah syariah belum tentu terjadi. Bisa terjadi, bisa tidak. Iradah kauniyah pasti terjadi. Nah, iradah kauniyah ini yang pasti terjadi, itulah masyiah. Paham? Itulah masyiah. Makanya ini bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi yang keluar dari masyiahnya. Iradah kauniyah. Adakah yang keluar dari iradah kauniyah sekali yang terjadi? Ada yang keluar dari kehendaknya Allah? Semua kehendak Allah. Jelas ya? Taib. Walaysa fil alami syai'un yakhruju an takdirihi wa la yasduru illa an tadbirihi wa la mahida anil qadaril maqdur. Kata beliau, tidak ada yang ada di alam ini sesuatu yang keluar dari ketentuan Allah, dan tidak ada yang keluar yang terjadi kecuali dengan pengaturan Allah. Jelas ya? Jadi semua Allah yang atur. Ya, segala yang terjadi ini Allah yang atur, rezekinya seluruhnya. Ini akan dapatkan celaka di sini, dapatkan nikmat di sini, waktu ini, waktu dan seterusnya, seluruhnya dalam pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Sebab seluruhnya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan pengaturan Allah Subhanahu wa taala, dan seluruhnya kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi mustahil kalau dikatakan ada yang terjadi tetapi Allah tidak tahu. Ada yang terjadi tapi di luar pengaturan Allah. Kalau bukan Allah yang ngatur, siapa yang mau mengaturnya? Sementara semua ini marbub. Semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Masa yang diatur mau mengatur alam? Padahal mereka semua makhluk diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala mahida anil qadaril maqdur, dan kata beliau tidak ada mahid, tempat berlari, tempat menghindar dari ketentuan yang sudah ditentukan. Wala yutajawazu ma khutta fil lauhil mastur. Ya, tidak ada yang melewati apa yang sudah tertulis di lauh al-mastur, yaitu lauh mahfuz. Ini sudah kita baca pekan lalu belum? Sudah ya? Jadi tidak ada yang lewat dari apa-apa yang tertulis di lauh mahfuz. Maksudnya apa? Kita sudah jelaskan juga ya, bahwa apa yang tertulis itu terjadi sebagaimana yang tertulis. Tidak ada yang meleset dari apa yang Allah sudah tulis. Ingat, ditulis ini kapan? 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Dalam hadits kata Nabi SAW, kataballahu maqadir khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50.000 sanah. Allah sudah menulis seluruh makhluk 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi akan terjadi itu sebagaimana yang Allah tulis.
Ini dia sebutkan di sini tidak ada yang keluar dari apa yang tertulis. Ya, si fulan ini jodohnya, si fulan ini meninggal ya di umur sekian, si anu ini akan mendapatkan musibah di tanggal sekian, tertulis, semuanya sudah tertulis dan itu akan terjadi. Baik. Kemudian arada mal alamu fa'ilu. Ini sudah ya? Sudah dibaca ini? Arada mal alamu fa'ilu. Allah menginginkan, berirodah, menghendaki apa yang alam makhluk. Ingat kalau ada kata alam itu makhluk ya. Jadi segalanya selain Allah alam. Kita semua alam, alam, alam. Sekali lagi bahwa jangan di bahasa Indonesiakan itu bahasa Arab. Atau kebalikannya jangan diarabkan bahasa Indonesia. Alam bahasa Arab itu alam itu bahasa Arab artinya makhluk. Nah, di bawah orang Indonesia ambil bahasa alam ya sudah jadi lain penggunaannya. Alam kalau kita bahasa Indonesia alam gaib. Ya. Ya. Di bawah alam sadar. Nah, lain tempatnya. Padahal itu bahasa Arab. Kalau orang Arab mengatakan alam, makhluk. Paham? Jadi semua kita alam. Makanya dikatakan dalam ayat alhamdulillahirabbil alamin. Segala segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, lillah ya rabbil alamin. Rabb penguasa al-alamin. Al-alamin jamak dari alam. Maksudnya apa? Penguasa seluruh makhluk. Langitnya, buminya, semuanya. Selain Allah. Malaikatnya. Paham ya? Baik. Ibnu Qudamah mengatakan Allah menginginkan apa-apa yang alam lakukan. Sudah? Hah? Maksud saya sudah paham? Mas, apa yang tidak paham? Perhatikan ucapannya. Allah menginginkan apa yang makhluk itu lakukan. Jadi apa yang makhluk lakukan, entah itu ketaatan atau kemaksiatan, Allah inginkan itu, betul? Sudah berulang-ulang ini. Hanya, ya itulah, mau dilihat. Paham tidak? Jadi mau diputar apapun bahasanya, mau dibolak-balik kata-katanya, kalau paham-paham. Karena sama saja. Perhatikan, Syekh rubah bahasanya. Aroda mal alamu fa'iluhu. Allah berirodah. Apa arti irodah? Berkehendak kan? Iya, kehendak. Allah berkehendak, Allah menginginkan apa-apa al-alamu yang makhluk fa'iluhu lakukan. Paham? Sekarang kita duduk di sini, bukan kehendak Allah ini. Kehendak Allah. Kehendaknya siapa kalau walaupun kita yang lakukan secara langsung, tapi itu kehendak Allah. Paham? Kenapa kita katakan kehendak Allah? Sudah saya jawab. Sudah saya jelaskan pekan lalu. 2 kali lagi saya ulang. 3, 4, 5. Kenapa dikatakan kehendak Allah Subhanahu wa taala? Iya, karena Allah yang berkehendak memberikan kepada kita apa? Sebab terciptanya fi'il itu. Itu iradah dan apa? Qudrah. Kan begitu kan? Allah yang memberikan kepada kita sebab adanya perbuatan. Tidak akan pernah ada perbuatan dari makhluk. Tidak akan pernah ada perbuatan dari makhluk kecuali dengan 2 sebab. Ada iradah dan ada qudrah. Keinginan dan kemampuan. Ada orang ada kekuatannya, kemampuannya, tapi tidak ada iradahnya, tidak ada keinginannya, maka fi'il, perbuatan tidak tercipta dari dia. Berarti Allah tidak kehendaki dari dia fi'il itu. Makanya tidak ada. Paham maksudnya? Paham? Kita mau haji misalnya, haji. Kita mau semua haji, belum haji ya. Yang sudah haji ya, sudah. Berarti Allah inginkan dia haji. Ya kan? Kan sudah terjadi. Nah sekarang kita mau haji, tapi tidak haji juga. Keinginan ada. Iroda ada, tapi kudrah tidak ada, kemampuan tidak ada. Maka perbuatan, amalan haji dari kita belum tercipta. Kenapa? Allah tidak menghendakinya. Belum menghendakinya. Kenapa? Karena tidak ada kudrah dari kita. Paham? Makanya perbuatan haji pun tidak tercipta. Tidak ada. Kebalikannya, ada yang punya kekuatan, kemampuan, ya, tapi tidak ada irodahnya. Tidak ada iradah. Seperti orang tidak sholat. Ya kan? Mampu sholat. Iya. Tapi kalau main domino berdiri lama, kuat. Tapi sholat tidak mau. Punya kekuatan untuk berdiri. Iya. Kemampuan. Tapi kenapa tidak sholat? Tidak ada iradah. Tidak ada apa? Keinginan. Makanya tidak sholat. Perbuatan sholat tidak tercipta dari mereka. Berarti Allah tidak kehendaki dari mereka. Tapi yang melakukan langsung, apakah Allah atau mereka? Manusia atau Allah yang melakukannya langsung?
manusia. Bukan Allah. Tapi Allah yang menyebabkan hal itu terjadi. Makanya kita katakan itu kehendak Allah. Jadi semua yang terjadi dari makhluk kehendak Allah. Semua yang terjadi dari malaikat kehendak Allah. Karena Allah yang memberikan malaikat itu iradah dan qudrah. Paham? Jelas ya? Apa yang tidak jelas? Apa yang tidak paham? Nggak jelas sekali ini. Yang penting paham bahasa Indonesia. Jadi seluruh perbuatan makhluk Allah yang kehendaki. Jelas sekali itu. Ini keyakinan Muslim. Akidah ini. Jadi tidak ada itu terjadi dengan bahasa kita alami, terjadi sendiri. Tidak ada. Iya. Makanya kata Nabi, la tiara. Iya. Tidak ada tiara. Wala hama. Iya. Wala adwa. Tidak ada tiara. Tiara itu anggap sial. Tidak ada tiara. Sial. Bunyi cicak, betul. Bunyi tokek, betul. Lihat bencong mau sial. La tiara. At-tiara itu syirkun, kata Nabi. Tiara, kesialan, syirik. Tidak ada itu tiara. Apa hubungannya dengan itu? Apa hubungannya bencong dengan sial? Bencong dengan musibah? Tidak ada. Ada burung di atas rumah, mau meninggal. Apa hubungannya burung dengan meninggal? Tiara, syirik. Wala adwa. Tahu adwa? Adwa itu penyakit pindah dengan sendirinya. Kata Nabi, la adwa. Tidak ada adwa. Tidak ada penyakit pindah sendirinya. Seluruhnya dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kenapa Nabi perintahkan kita lari dari penyakit kusta? Firu minal majdzum, firaraka minal asad. Larilah dari penyakit kusta. Larinya kamu dari singa. Kenapa? Karena kata para ulama, Ibnu Hajar menjawab, jangan sampai kita mendekati orang yang berpenyakit, pindah dengan kehendak Allah, kita katakan ada penyakit menular. Paham? Semua dengan ketentuan Allah, tapi kita diperintahkan untuk menempuh sebab. Makanya jauh-jauh dari orang corona. Jangan tidak ada corona. Ya, utus saja sana orang keliling 40 hari corona, tidak ada orang mati corona. Seperti itu. Ini semua sebab. Jauhi orang yang berpenyakit. Supaya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita menjaga keyakinan akidah supaya tidak bengkok sana sini. Ya, karena kalau pindah penyakit menular betul, padahal sudah tidak ada. Nabi katakan la adwa, tidak ada penyakit pindah dengan sendirinya. Itu keyakinan orang jahiliyah. Nah, makanya Islam datang menyelesaikan akidah jahiliyah. Maka Nabi katakan la adwa, agar kita terbedakan dengan akidah orang jahiliyah sebelum Islam datang. Mereka meyakini itu penyakit pindah sendiri di luar dari ketentuan Allah. Ini kan batil. Nah, Nabi didik para sahabat dan kita semua, la adwa, tidak ada penyakit pindah dengan sendirinya. Semua dengan apa? Ketentuan Allah. Makanya ada istilah alami. Apa maksudnya alami? Alamiah. Maksudnya mungkin tidak ada yang buat ini. Ya mungkin kalau manusia, tapi semua ketentuan Allah. Ya mau tsunami-nya, mau longsor, semua terjadi ketentuan Allah. Walaupun ada sebab-sebabnya. Ya, adapun yang mereka katakan ini gesekan ini terjadi, longsor ini, itu kita tidak pungkiri. Betul, itu kauniyah namanya. Sebabnya, asbab kauniyah. Tapi semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang keluar dari itu. Jelas ya? Ini enak sekali kalau orang beriman kepada takdir, hidupnya tenang, dadanya lapang. Kenapa? Karena makanya ada ayat qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu. Katakanlah Muhammad, hidupku, salatku, sembelihanku, hidup dan matiku. Semuanya kehidupan serahkan kepada Allah. Ya, kita akan membawa seorang hamba beriman dengan takdir, tidak ada tasakhut, tidak ada mengeluh dengan takdir Allah. Makanya mengeluh, tasakhut, marah-marah, teriak-teriak ketika dapat musibah, dosa besar. Kenapa? Ada bentuk penolakan, ada bentuk i'tirad dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ada bentuk kritikan dan tidak terima dengan ketentuan Allah. Laisa minna man syaqqal juyub wa darabal khudud. Kata Nabi, bukan dari kami. Ini dosa besar yang kalau ancaman seperti ini. Bukan dari kami orang yang pukul-pukul pipinya, robek-robek bajunya ketika dapat musibah. Oh, marah, ngamuk-ngamuk, teriak-teriak. An-niyaha. Kata Nabi SAW dalam hadits yang lain, siapa yang tidak bertobat dari dosa niyaha itu meraung-raung ketika dapat musibah, kata Nabi SAW akan dibangkitkan pada hari kiamat, dipakaikan pakaian dari timah panas. Naudzubillah. Kenapa? Ini hikmahnya.
ada bentuk i'tirad, ada bentuk mengkritik atau tidak terima dengan ketentuan Allah. Kan semua ketentuan Allah. Nah, itulah kejahilan, ya. Tidak belajar agama, tidak ada ilmu. Lahirlah ya perbuatan-perbuatan yang di luar dari yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, walau asamahum lama khalafuhu. Nah, kata penulis rahimahullahu taala, seandainya Allah jaga mereka, makhluk manusia, lama khalafu, niscaya mereka tidak akan menyelisih Allah. Seandainya Allah jaga mereka. Ya. Maksudnya apa? Yang di atas ketaatan, yang tidak menyelisih Allah dan Rasulnya, itu Allah jaga. Tetapi yang tersesat, tidak di atas jalan Allah dan Rasulnya, Allah tidak jaga mereka. Maksudnya apa? Beliau ingin fahamkan kita bahwa kesesatan tidak di atas jalan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, itu juga kehendak Allah, karena Allah yang tidak jaga mereka. Dibiarkan. Falamma zagu azagallahu qulubahum. Tatkala mereka ingin menyimpang, azagallahu qulubahum, Allah palingkan, menyimpangkan hati-hati mereka. Mereka inginkan al-jazaa menyisil amal. Ya, balasan sesuai dengan perbuatan. Jelas ya? Taib. Walau syaa ayyuti'uhu jami'an la ata'uhu. Masya Allah. Perhatikan. Ini di apa ya? Betul-betul dikuatkan akidah ini. Kata beliau, seandainya kalau Allah berkehendak untuk agar mereka manusia semua itu mentaati Allah jami'an, semuanya, la ata'uhu, niscaya mereka semuanya akan taat kepada Allah kalau Allah kehendaki. Apa yang kamu pahami dari ucapan ini? Hah? Saya ulangi ya. Seandainya kalau Allah berkehendak, kata beliau, untuk agar manusia semua mentaati Allah, kalau Allah berkehendak, maka mereka niscaya akan mentaati Allah Subhanahu wa taala semuanya. Apa yang kamu pahami? Hah? Berarti adanya kemaksiatan, adanya ya orang-orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu kehendak Allah. Paham ya? Jelas. Tapi kehendak Allah yang apa? Iroda apa? Yang apa di sini? Kauniyah. Tapi secara syar'i Allah inginkan semua beriman. Allah inginkan semua taat. Secara syar'i. Itu yang Allah inginkan sebenarnya. Secara syar'i terjadi. Buktinya Allah utus Rasul. Turunkan kitab. Tapi yang Allah inginkan terjadi adalah itu yang terjadi. Apa yang kita saksikan? Itu kehendak Allah juga. Paham ya? Ini kalau kita paham ini, selamat kita dari kesesatan orang-orang Jabriyah. Dua kelompok tersesat dalam takdir. Yang pertama orang Mu'tazilah, Qadariyah. Mereka mengingkari takdir. Mereka katakan perbuatan manusia itu ciptaan manusia sendiri. Ya, tidak ada kaitannya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berbuat, kita makan, kita sholat, kita bermaksiat, semua ini ciptaan manusia, kehendak manusia, bukan kehendak Allah. Ditanya kenapa kalian berpahaman seperti itu? Bukan kehendak Allah, bukan takdir Allah. Makanya mereka dikatakan Qadariyah, karena menolak takdir. Jadi mereka menganggap bahwa perbuatan manusia itu ya manusia yang inginkan, bukan Allah. Ditanya kenapa kamu berkeyakinan seperti itu? Ya karena mereka kata mereka karena ada kemaksiatan. Kalau kita katakan Allah semua berkehendak ini, ya sementara ada manusia yang bermaksiat, oh berarti Allah zalim. Karena Allah yang takdirkan kemaksiatan, Allah inginkan kemaksiatan, sebentar Allah siksa. Mereka ingin mensucikan Allah dari sini. Tapi salah, terjatuh ke dalam kesesatan yang lebih besar. Menolak takdir. Jawabannya, kalian tidak paham bahwa kehendak Allah ada dua. Ada kauniyah, ada syar'iyah. Ini mereka tidak paham ini, tidak bisa bedakan ini. Seakan-akan selalu keinginan Allah itu yang baik, yang syar'i saja, ketaatan. Jadi kemaksiatan bukan kehendak Allah. Makanya Syekh ulang-ulangi. Diulang-ulangi bahwa kemaksiatan pun itu kehendak Allah. Kekufuran pun kehendak Allah. Tapi ingat, manusia yang melakukan sendiri. Bukan Allah yang paksa mereka untuk memaksiat. Paham? Nah, ada lagi yang lebih ekstrim lagi, menetapkan takdir. Kalau ini mengingkari takdir. Jabriyah, ekstrim dalam menetapkan takdir. Apa keyakinannya? Manusia tidak punya kehendak. Semua takdir Allah. Kalau bermaksiat kita, jangan kamu cela kami. Karena kami ini ya hanya alat yang dipakai. Allah semua yang berkehendak. Manusia tidak punya kehendak, tidak punya pilihan, terpaksa. Mereka yang mengibaratkan manusia itu seperti bulu. Ya, diterbangkan oleh angin ke utara dia.
Diterbangkan oleh yang ke selatan dia, ke timur dia, ke barat. Itulah perumpamaan manusia di dunia ini. Al-qafil yammi maktufan iyyaka tabtalla bil ma'i. Mereka buat syair, kata orang Jabriyah, manusia itu seperti orang yang diikat tangan dan kakinya, terikat, dilempar ke laut dan dikatakan hati-hati jangan kamu basah. Maksudnya apa? Terpaksa. Nah, jadi jangan mencela kami. Kalau kami masih takdir Allah. Betul takdir Allah. Tapi kamu disiksa juga takdir Allah. Begitu. Kenapa berdalil dengan takdir hanya untuk yang jelek? Kenapa kamu tidak pergi beriman kepada Allah? Kau sholat 5 waktu. Puasa Senin Kamis. Puasa Daud. Kalau perlu. Kamu katakan ini takdir Allah juga. Yes, ya? Taib. Sudah. Khalaqal khalqa wa af'alahum. Allah menciptakan makhluk dan perbuatannya. Sudah ya? Sudah. Pekan lalu dan pekan lalunya lagi. Allah menciptakan manusia dan apa? Perbuatannya. Jadi manusia itu makhluk dicipta oleh Allah. Perbuatannya manusia juga ciptaan Allah. Kenapa dikatakan ciptaan Allah? Sudah jawab tadi. Karena Allah menciptakan kepada makhluk itu apa? Iroda dan kudroh. Sehingga muncullah ya perbuatan dari makhluk. Makanya Allah sandarkan dalam Al-Quran, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian wahai manusia dan apa yang kalian amalkan. Itu ciptaan Allah juga. Loh, Ustaz, kan makhluk yang lakukan? Iya, makhluk yang lakukan secara langsung, tapi Allah yang ciptakan perbuatan itu. Kenapa? Karena Allah ciptakan sebab kepada manusia sehingga mereka melakukan perbuatan itu. Iroda dan kudroh. Jadi Allah sandarkan kepada dirinya penyandaran sebab ya, kepada musabbib yang menciptakan sebab. Jadi ini misalnya perbuatan manusia, ini sebabnya. Apa tadi sebabnya? Kudroh dan irodah. Allah ciptakan sebabnya sehingga ini ada. Kalau Allah tidak ciptakan sebabnya, ini tidak ada. Paham? Jadi Allah ciptakan ini sehingga muncul ini. Paham? Dalam Al-Quran Allah sandarkan kepada dirinya penyandaran sebab. Allah ciptakan sebab sehingga muncul ini. Paham? Maka salahkah kalau kita katakan Allah yang cipta ini? Tidak, karena Allah ciptakan sebabnya. Paham ya? Sama kalau kita katakan semua ciptaan Allah yang ada di dunia ini, biar ini semuanya, tapi Allah yang bikin langsung ini. Bukan, tukang kan? Tapi siapa yang memberikan iradah dan kudrah kepada tukang? Allah. Makanya semua kita katakan ciptaan Allah. Paham ya? Seperti itu. Taib. Jadi ini sudah saya jelaskan. Khalaqal khalqa wa af'alahum. Allah menciptakan makhluk dan perbuatan makhluk. Wa qaddara arzaqahum wa ajalahum. Allah mentakdirkan rezeki-rezeki mereka, menentukan rezeki-rezeki mereka dan ajal-ajal mereka. Ajal, rezeki, semuanya sudah ditakdirkan. Jelas ya? Ya. Yahdi may yasha'u bi hikmatihi. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki dengan hikmahnya. Allah berfirman, qala Allah la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya dengan perbuatannya, mereka lah manusia yang ditanya. Ini juga ayat pamungkas ini ayat. Ini ayat pamungkas kalau antum ditanya ada orang yang misalnya, kenapa Allah melakukan ini? Kenapa Allah jawab dengan ayat ini? La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak akan ditanya dengan perbuatannya, manusia yang ditanya. Selesai. Itu kehendak Allah, ketentuannya, perintah dan larangannya, selesai. Tidak ditanya kenapa Allah perintahkan ini, kenapa Allah haramkan ini. Makanya Ibnu Taimiyah mengatakan salah satu sebab kenapa orang tersesat dalam masalah takdir, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, terlalu banyak bertanya dan ingin tahu tentang hikmah Allah. Kenapa Allah yang seperti ini? Kenapa Allah ciptakan ini? Kenapa? Iya. Hikmah itu kadang Allah sebutkan, kadang tidak. Kadang ada yang kita tahu hikmahnya, ada yang kita tidak tahu hikmahnya. Nah, kita yang kita tahu hikmahnya, haruskah kita tahu hikmahnya? Nanti kita tahu hikmahnya baru kita lakukan? Tidak. Kita diperintahkan berwudu. Ya, kita diperintahkan berwudu untuk sholat. Tidak ada najis di badan kita. Tidak ada. Ada orang sholat, tiba-tiba batal wudunya, keluar angin. Yang dicuci, tangan, siku, muka, kepala, bukan tempat keluar angin. Ya kan? Ya, kenapa? Itulah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kalau pakai akal orang, mau yang dicuci tempat keluar angin dong. Karena itu di situ batal sholat. Tapi ketika batal sholat kita keluar, ini cuci ya sama, tangan, muka, tangan sambil siku, kepala, kaki. Jelas ya?
Kita disuruh buru untuk sebelum sholat, padahal tidak ada najis sama sekali di badan kita. Itulah namanya ta'abbudiyah. Perintah semata-mata ibadah. Antum tahu hikmahnya tidak, lakukan saja. Tidak sebutlah hikmahnya apa, Jelas ya? Taib. Beliau bacakan ayat. Ayat dalam surah Al-Anbiya ayat 23. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Qala Allah Ta'ala inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu kata Allah kami ciptakan dengan ketentuan, takdir. Jadi segala yang kami cipta kata Allah ada takdirnya, sudah ditentukan. Ya. Wa qala ta'ala Allah firman khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Allah menciptakan segala sesuatu. Nah, segala sesuatu itu masuk dalamnya perbuatan manusia. Faqaddarahu taqdira, dan Allah takdirkan dengan sebenar-benar penakdiran. Qala Allah Ta'ala, ini Al-Furqan ayat 2. Qala Allah Ta'ala ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Kata Allah, tidak ada yang terjadi satu musibah pun di bumi ini, di dunia ini, wala fi anfusikum, dan tidak pula pada diri-diri kalian, illa fi kitab, kecuali itu sudah tertulis. Iya, min qabli an nabra'aha, sebelum kami takdirkan terjadi. Ini rukun beriman kepada takdir. Yang keberapa? Yang kedua itu penulisan. Ini dalilnya dalam Al-Quran. Ya, penulisan. Min qabli an nabra'aha, kami sudah tulis sebelum kami takdirkan terjadi. Jadi sudah tertulis sebelumnya. Wa qala ta'ala faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa man yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayiqan haraja. Perhatikan. Ada pertanyaan di sini. Saya terjemahkan dulu ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 125. 125. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang Allah yurida, siapa yang Allah berkehendak, ya, Allah berikan hidayah untuknya, yashrah sadrahu lil Islam. Iradah apa ini? Allah lapangkan dadanya menerima Islam. Iradah apa ini? Syariah. Karena baik, kebaikan. Ya, ketaatan. Allah lapangkan dadanya untuk Islam. Wa may yurid, siapa yang Allah inginkan baginya ayyudillahu, untuk disesatkan oleh Allah. Iradah apa ini? Kauniyah. Karena Allah tidak cintai itu kesesatan. Siapa yang Allah inginkan baginya disesatkan, yaj'al sadrahu dayiqan haraja, Allah akan jadikan dadanya sempit dan haraja, susah. Ka'annama yas'adu fis sama. Lanjut ayatnya, seakan-akan dia panjat ke atas langit. Sempit. Iya, ini kalau orang tertutup dari dia hidayah. Bahkan Allah kata Allah Subhanahu wa taala, "Faja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa akshaynahum." Iya. Kami jadikan di depan mereka ada tembok, di belakang mereka ada tembok, dan kami buat mereka gelap. Nah, ini perumpamaan yang sangat mengerikan bagi orang yang tertutup darinya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dijelaskan ayat-ayat, iya, bahkan dinampakkan di depan matanya kejadian, kecelakaan, temannya meninggal, keluarganya meninggal, ini tidak ada. Keras hati itu, keras. Iya. Padahal kalau orang beriman, satu ayat yang dia lihat, subhanallah. Iya. Lihat penyihir Fir'aun. Penyihir Fir'aun yang sudah bertahun-tahun, sudah bertahun-tahun kerja sama Fir'aun, hidup dengan Fir'aun, penyihirnya. Iya. Ketika berhadapan dengan Nabi Musa, kata Nabi Musa, siapa yang melempar tongkatnya, saya atau kalian? Kami sudah dilempar tongkatnya. Kalau mereka yang lihat, tetap tongkat. Tapi kalau Nabi Musa yang lihat dan orang lain yang lihat, jadi ular. Tapi kalau mereka, tetap kayu. Yukhayyalu ilaihi annaha tas'a. Kata Allah, dikhayalkan saja kepada mata-mata orang lain, manusia yang lain, bahwa dia ular. Padahal kalau mereka sendiri tetap tongkat. Inilah tipuan mata. Kata mereka, buang tongkatmu, Musa. Kau lagi, giliranmu. Ketika Nabi Musa melempar tongkatnya, kata Allah Subhanahu wa taala, dia betul-betul menjadi fa'idza hiya thu'banun mubin, tiba-tiba menjadi ular yang nyata, thu'banun mubin, ular yang betul, ular mubin, jelas. Enggak ada, bukan tipuan mata, semuanya orang melihat itu ular di depan mereka. Apa kata mereka?
amanna bi rabbina liyaghfirana khotoyana wa ma akrahtana alaika minas sihir. Di depannya Firaun yang dia katakan, kami beriman kepada Rabb kami dan semoga Allah ampuni kami terhadap apa-apa yang kami melakukan dari ilmu sihir. Satu ayat yang mereka lihat, langsung beriman kepada Allah. Bahkan iman itu bukan cuma bercokol saja, tetapi betul-betul melengket dalam hati mereka. Firaun mengancam mereka. Qala la usallibannakum fi judhu'in nakhl wa la ta'lamunna ayyuna asyaddu 'adzaban wa abqa. Saya salib kalian kalau kalian beriman kepada Musa. Saya salib kalian dan kalian akan melihat siksaan kalian. Ancaman Firaun di depannya. Apa kata mereka? Taqdi ma antaqat innama taqdi hadhil hayatad dunya. Hukum saja. Ingat Firaun, kamu hanya menghukumi kami di dunia saja, di akhir kamu tidak bisa. Subhanallah. Coba lihat bagaimana kalau Allah inginkan hidayah. Satu ayat saya diperlihatkan, sudah. Ini Fir'aun, 7 ayat jelas diperlihatkan oleh Allah. 9 bahkan. Dalam surah Al-Isra, walaqad ataina 9 ayat bayinat. Kami perlihatkan Fir'aun 9 tanda, 9 ayat dari Allah. Dalam Al-Surah Al-Araf dijelaskan. Kutu, kodok, darah, ya, jarot, belalang. Sampai disebutkan dalam buku-buku sejarah, setiap dia buka bejananya kodok, buka piring kodok, semua kodok di mana-mana. Darah di mana-mana, belalang di mana-mana. Tongkat jadi ular. Dari ketiak Musa keluar cahaya. Kurang apa ayat itu? Kurang apa tanda itu? Tidak mau juga beriman. Yaj'al sadrahu dayyqan haraja, kata Allah. Kami menjadikan dadanya sempit. Ya, mungkin biar ditambah lagi ayat terus tetap seperti itu. Taib. Jelas ya? Warwa Ibnu Umar. Sudah ada ini ya? Belum? Belum ya? Mungkin tadi itu yang bunyi cuma tertindis. Wah, itu baru. Allah Ustaz. Taib. Saya baca satu riwayat. Ya, satu riwayat, satu hadits. Baru beliau berpindah ke bab selanjutnya. Beliau membantah khusus babnya tentang orang-orang Jabriyah. Tapi satu hadits kata beliau, Warwa Ibnu Umar an abihi. Ibnu Umar meriwayatkan dari bapaknya. Siapa ayahnya Ibnu Umar? Hah? Umar bin Khattab. Anna Jibril alaihi salam qala Nabi. Iya. Jibril berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mal iman. Ya, dalam Jibril ya, akhbirni anil iman. Tadi Jibril, Nabi menjawab, antum minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadar khairi wa syarrihi. Qul faqala Jibril sadaqta. Jibril bertanya kepada Nabi, kabarkan kepadaku apa itu iman? Nabi menjawab, iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan hari akhir dan engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Ingat, saya sudah jelaskan juga ini. Yang baik dan yang buruk ini ditinjau dari apanya? Yang baik dan yang buruk ditinjau dari apa? Yang terjadi. Adapun dari sisi perbuatan Allah menakdirkan itu semua baik, tidak ada yang buruk. Taib. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jibril menjawab, kamu benar. Ya, kamu benar. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, amantu bil qadar khairi wa syarrihi wa khulwihi wa murri. Saya beriman kepada takdir yang baik dan yang buruknya, wa hulwihi wa murri, yang manis dan yang pahitnya. Ini hadisnya sahih kecuali tambahan yang manis dan yang pahit, yaitu dhaif, lemah. Tapi amantu bil qadar, saya beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk, itu benar, sahih. Tambahannya yang manis dan yang pahitnya itu ada kelemahan dalam sanadnya. Kata beliau rahimahullah yang terakhir, wa min du'ai an-nabi sallallahu alaihi wasallam alladzi allamahu Al-Hasan bin Ali yad'u bihi fi kunutil witir wa qini syarra ma qadait. Dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi ajarkan kepada Hasan bin Ali cucunya, yang untuk dibaca di kunut witir. Ini ada silang pendapat ya di kalangan ahli hadits. Sebagian mereka melemahkan tambahan yad'u fil witir, untuk dibaca di witir. Jadi mereka menganggap kunut di waktu witir itu lemah haditsnya. Doanya ada tetapi tidak dibaca di witir, hanya doa umum. Adapun karena tambahan, kata mereka sebagian ahli hadits, tambahan fil witir itu ada kelemahan. Apa doanya? Waqini syarra ma qadait. Ya Allah, jauhkanlah saya, selamatkanlah saya, lindungilah saya dari kejelekan apa yang engkau takdirkan. Kejelekan apa yang engkau takdir? Kejelekan dari siapa ini? Yang terjadi, yaitu kejelekan dari makhluk.
Adapun kejelekan dari perbuatan Allah, tidak ada kejeleknya perbuatan Allah, semua baik. Paham ya? Makanya di sini katakan waqini syarra ma qadait. Selamatkanlah saya, hindarkanlah saya Allah dari kejelekan apa yang kamu tentukan. Paham? Yaitu apa yang ada terjadi dari makhluk, kejelekan makhluk, iya. Min syarri ma khalaq. Ini sama. Min syarri ma khalaq. Berlindung kepada Allah dari kejelekan apa yang Allah cipta. Tidak dikatakan dari kejelekan perbuatan Allah, tidak. Tapi dari kejelekan apa yang Allah takdirkan, apa yang Allah ciptakan. Paham ya? Nah, karena memang yang jelek itu apa yang terjadi. Adapun dari sisi perbuatan Allah itu semua baik, semua baik. Jelas ya? Baik. Ini selesai dari ucapan penulis rahimahullah taala. Setelah itu beliau akan sebutkan beberapa paragraf sedikit tentang ya bantahan kepada mereka-mereka yang berdalil dengan takdir untuk bermaksiat. Beliau akan sebutkan, insyaallah kita lanjut pada pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan dulu. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Fadhal.